Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai aturan L-Hospital. Sebelumnya, pada video sebelumnya telah dibahas untuk aturan L-Hospital yang pertama. Sekarang di teorema 6.3.5 kita akan bahas aturan kedua, aturan L-Hospital yang kedua. Teoremanya seperti ini. Diberikan A dan B, di mana A-nya kurang dari B, A-nya lebih dari atau sama dengan minus tak hingga, B-nya kurang dari atau sama dengan tak hingga. Kemudian F dan G terdiferensial pada interval buka AB, sehingga turunan G di X itu tidak nol untuk semua X di interval buka A, B. Andaikan bahwa limit X menuju A positif, Gx sama dengan positif tak hingga atau minus tak hingga. Di sini maksudnya adalah limit kanannya. Limit kanannya G di A itu positif tak hingga atau minus tak hingga. Pertama, jika limit X menuju A positif, F aksen X per G aksen X sama dengan L, di mana L-nya di sini bilangan real, maka limit X menuju A positif, Fx per Gx itu sama dengan L. Nah, jadi di sini aturannya. Yang kedua, kalau limit X menuju A positif, F aksen per G aksen itu sama dengan L, di mana L-nya itu minus tak hingga atau tak hingga, maka katanya limit X menuju A positif, Fx per Gx itu sama dengan L juga. Jadi sebenarnya serupa, cuma di bawah sini itu untuk yang minus tak hingga dan tak hingga. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Di sini kita buktikan dulu dengan melihat yang positifnya saja dulu. Artinya di sini yang sama dengan tak hingga. Jadi andaikan yang kita punya adalah limit Gx sama dengan tak hingga di A positif atau limit kanannya di A. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, dengan menggunakan teorema nilai rata-rata atau menggunakan teorema Role, untuk alfa dan beta yang terletak antara A dan B dengan alfa kurang dari beta itu berlaku G beta tidak sama dengan G alfa. Ini sudah dibuktikan caranya. Ya sepertinya sudah dibuktikan, tapi kalaupun belum ya silahkan dipakaikan Role, bisa pakai teorema nilai rata-rata bisa. Dapat G beta tidak sama dengan G alfa. Selanjutnya, persamaan dua yang ada pada bukti teorema sebelumnya, yaitu yang ini saya kasih kotak biru. Persamaan dua ini nanti terpenuhi untuk suatu U elemen alfa, beta ini. Berarti ini berlakunya. Untuk suatu U elemen alfa beta berlaku ini. F beta kurang F alfa. Ini diperoleh kalau tidak salah ini dari teorema nilai rata Cauchy. Ini yang diperolehnya. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Tapi ini kan sudah dibahas di teorema sebelumnya. Asalnya juga ada di situ. Sekarang dengan informasi ini kita akan melihat kasus pertama. Pertama kita kerjakan untuk L yang real dengan asumsi L-nya lebih dari 0. Untuk kasus L kurang dari 0 dan L sama dengan 0 itu metodenya sama. Karena yang kita ingin buktikan yang ini, berarti target kita itu sebenarnya adalah untuk setiap epsilon besar 0 terdapat mungkin apa ya? Ini kan limitnya L, berarti targetnya itu adalah ada delta ya, mungkin ada delta besar 0, sehingga di sini kan limit kanan, berarti sehingga jika 0 kurang dari X kurang A kurang dari delta berakibat Fx per Gx itu ini kalau dikurangi L kurang dari epsilon. Ini targetnya. Sekarang kita coba lihat. Berarti pertama diambil epsilon besar 0 sebarang. Ini. Ambil epsilon besar 0 sebarang. Kemudian karena kita punya limit X menuju A positif dari F aksen per G aksen itu sama dengan L, maka kita bisa jamin bahwa terdapat C elemen AB, sehingga bentuk 3 itu yang ini, sehingga ini terpenuhi.
Nah, ini mengikut di bukti 6.3.3 dan terpenuhi jika A kurang dari alfa, kurang dari beta, kurang dari sama dengan C. Jadi metode yang dipakai itu sama persis dengan yang dilakukan di teorema 6.3.3. Jadi kalau kita mau ulangi ya gunakan dulu definisi limit yang ini. Makanya tadi dikatakan karena ini yang di atas ini. Definisi limit di sini kan berarti nanti diperoleh itu ini L kurang epsilon kurang dari F aksen X per G aksen X ini kurang L kan jadinya pilihan di sini berarti kurang dari epsilon L tambah epsilon ya. Seperti ini modelnya. Kemudian telah diketahui bahwa ini F aksen G aksennya serupa dengan apa yang ada di bentuk 2 yang ini. Sehingga kita bisa menggantikan F aksen X nya dengan G aksen X nya itu dengan F beta kurang F alpha per G beta kurang G alpha, makanya diperoleh ini pokoknya sama dengan di teorema 6.3.3. Jadi kita peroleh bentuk 3 ini dengan A kurang dari alpha kurang dari beta kurang dari sama dengan C. Ini sama di sini. Selanjutnya karena Gx nya diketahui menuju tak hingga yang ini menuju tak hingga, maka kita bisa berasumsi bahwa GC nya itu bahwa ini GC nya lebih dari 0. Saya kira ini cukup jelas. Gx menuju positif tak hingga berarti nilai Gs itu semakin ke X nya semakin menuju A, maka nilai Gx nya semakin menuju ke tak hingga. Berarti kita bisa berasumsi bahwa C nanti yang di sini diambil sedemikian sehingga GC nya nanti positif. Ini bisa dilakukan, saya kira cukup jelas. Selanjutnya ambil beta sama dengan C. Jadi di sini disubstitusi beta sama dengan C, diperoleh L kurang saya kira itu tidak masalah. Mengapa? Karena kan syaratnya tadi seperti ini, ada ini A kurang dari alpha kurang dari beta kurang dari sama dengan C, berarti beta yang sama dengan C itu juga bisa berlaku. Makanya kita ambil C di sini, diperoleh L kurang epsilon kurang dari FC kurang F alpha per GC kurang G alpha kurang dari L tambah epsilon untuk setiap alpha elemen A, C. Selanjutnya kita perhatikan kembali tadi GC nya positif, kemudian G alpha nya menuju tak hingga, berarti GC per G alpha limitnya itu menuju 0 ini. Ketika alfanya menuju A positif, artinya limitnya dari kanan. Selanjutnya karena kita punya ini GC per G alpha itu menuju 0, maka tentu kita bisa memperoleh bahwa ini GC G alpha per G alpha itu antara 0 dengan 1. Caranya bagaimana? Ambil saja ini, pakai definisi limit di sini, ambil epsilonnya 1. Kemudian akan dapat nanti minus 1 kurang dari ini, GC per G alpha kurang dari 1. Nah, bagaimana minus 1-nya supaya berubah jadi 0? Artinya yang kita butuhkan adalah 0. Ya, kerjakan juga tadi. GC-nya kan lebih dari 0. Kemudian asumsi kita tadi G alpha pastikan ada yang lebih dari 0. Sehingga yang lebih dari 0 dibagi dengan yang lebih dari 0 kan hasilnya tetap lebih dari 0. Makanya kita bisa berasumsi juga di sini lebih dari 0. Baik, selanjutnya saya kira ini sudah jelas sampai di mana tadi? Sampai di sini. Ya. Kemudian setelah itu, setelah kita punya ini, dan ini berlakunya untuk semua alfa A, C ini berlaku. Ini kan pengaruh dari delta ini, makanya muncul C. Jadi kalau memang kita punyanya mungkin seperti ini, 0 kurang dari di sini pakai alfa ya. Alfa bukan pakai, enggak pakai ini lagi ya. Sebentar. 0 kurang dari alfa kurang A kurang dari delta. Nanti kan jadinya alfa itu kurang dari A tambah delta. Sehingga ini dah yang jadi C sebenarnya. Cuma di sini ditulisnya C. Saya kira itu tidak terlalu bermasalah. Dan dia ambil C-nya di sini yang berada di bawah B.
Jadi C-nya itu diambil yang ada di bawah B seperti yang tadi di atas. Ini. Di sini. Kemudian setelah itu kita hapus dulu ini supaya agak ini lowong. Kemudian setelah itu kita perhatikan bahwa untuk alfa yang ada di A, C itu sifatnya seperti ini. G alfa kurang GC per G alfa itu sama dengan, ini disederhanakan saja, 1 dikurang GC per G alfa. Ini kenapa bisa lebih dari 0? Perhatikan. Di sini GC G alfanya terletak antara 0 dan 1, sehingga 1 dikurangi bilangan yang antara 0 dengan 1, hasilnya kan lebih dari 0. Makanya ini dapat lebih dari 0 yang ini. Saya kira cukup jelas di situ. Selanjutnya kita kalikan pertidaksamaan 6, berarti ini kalikan dengan yang tadi 1 kurang GCG alfa. Apa akibatnya? Akibatnya kita peroleh bentuk yang di bawah sini, dan ini ingat selalu berlakunya untuk ini alfa yang antara A dengan C. Berarti kita punya ini dikali L kurang epsilon kali 1 kurang GC per G alfa kurang dari F alfa kurang FC per G alfa. Ini dari mana? Silahkan dikali ini dengan ini. Ini kan kalau dikalikan ini dengan ini, mestinya ini dengan ini nanti 1 ya. Makanya sisa FC kurang F alfa per G alfa. Ya, saya kira itu tidak terlalu bermasalah. Ini kenapa bertukar? Karena ini kan di sini GC kurang G alfa, di sini G alfa kurang GC, makanya minus kan. Seperti itu. Kemudian sama juga yang cos kanannya yang ini, kali juga dengan 1 kurang GC G alfa. Selanjutnya GC per G alfa. Selanjutnya karena tadi kan GC per G alfa itu menuju 0 ini, dan FC per G alfa juga pasti menuju 0. Mengapa? G alfanya kan menuju tak hingga, sehingga FC nya mau negatif mau positif pasti menuju 0 juga ketika alfa menuju A positif atau dari kanan. Kemudian setelah itu kita peroleh bahwa ini delta. Mengapa diambil delta? Ini nanti kelihatan di bawah sini apa gunanya. Di sini kita gunakan. Jadi kita batasi dulu deltanya. Inilah calon delta nanti yang kita akan ambil. Kita batasi deltanya antara 0 dengan 1. Jadi antara 0 dengan 1. Kemudian katanya di sini terdapat D elemen AC. Jadi kita perhatikan lagi bahwa AC ini kita mau batasi lagi, ini mau dipotong lagi ceritanya. Mengapa demikian? Ini untuk mendapatkan batasan berdasarkan delta tadi, delta. Jadi dengan delta ini kita batasi juga AC-nya menjadi AD. Jadi tadinya begini, kita bekerja di AC. Kita batasi D-nya nanti sisa di sini. Jadi kita tetap bicara domain ini. Saya kira kalau dilimitkan tidak ada masalah. Yang penting kan ada delta. Mau deltanya kecil sekali, mau deltanya besar, itu tidak mempengaruhi. Yang penting intinya ada delta. Nah sekarang untuk menjamin ini 0 kurang dari GC G alfa, GC G alfa, di situ kan muncul delta tadi itu untuk membantu supaya kita bisa jamin bahwa GC G alfanya terletak antara delta dengan 0, maka yang mempengaruhi adalah D berdasarkan yang ini. Jadi ini gunakan definisi limit, kemudian ada delta 1 katakan, sehingga nanti GC per epsilonnya itu ambil delta di sini. Saat mengerjakan definisinya ambil delta epsilonnya. Sehingga terdapat D elemen AC. D ini artinya terdapat delta 1. Sehingga nanti begini, A yang seperti tadi, mana tadi ya, sudah saya hapus ya, seperti tadi pokoknya situ tadi. Nanti di sini ada 0 kurang dari di sini pakai apa ya, pakai alfa. Nanti ini alfa kurang biasanya akan menuju A kurang dari delta 1. Nah ini nanti A tambah delta 1, itulah yang jadi deh di sini.
seperti itu maksudnya. Dengan sifat yang ini dan juga ini. Jadi sebenarnya bisa jadi juga tadi delta satunya ini dipilih minimum antara delta untuk definisi limit di sini dan definisi limit di sini, sehingga terpenuhi dua-duanya. Ini terpenuhi, ini juga terpenuhi. Untuk setiap alfa antara A dengan D. Selanjutnya, karena itu kita sudah bisa melihat bahwa di sini FC per G alfanya kan tadi menuju 0. FC per G alfanya menuju 0. Kemudian kita peroleh yang ini. Berarti sekarang untuk mendapatkan hasil yang seperti yang di buku ini, gunakan yang ini sama yang ini untuk mendapatkan yang di bawah sini. Sekarang kita lihat GC per G alfa itu kan kurang dari delta. Berarti apa? Berarti 1 kurang GC per G alfa itu ini tuh lebih besar dari 1 kurang delta. Makanya di sini muncul 1 kurang delta. Saya kira cukup jelas di situ. Kemudian ini 1 kurang GC per G alfa. 1 kurang GC per G alfa. Ini nilainya GC G alfanya kan lebih dari 0 ya. Kalau ini lebih dari 0 berarti ini kurang dari 1. Lebih dari 0. Karena kan GC G alfanya lebih dari 0 dan kurang dari 1 jadinya. Kenapa? Karena ini delta kurang dari 1. Makanya ini nanti diperoleh lebih dari 0, sehingga antara 0 dan 1 GC per G alfanya, sehingga 1 kurang antara 0 1 hasilnya pasti kurang dari 1. Makanya di sini muncul sebentar ya, muncul di sini nanti sebentar kita lihat dulu. Iya, makanya di sini muncul delta sini. Kenapa yang ininya? Ini kan nanti ditambahkan ke sini jadi positif, ke sana juga. Artinya 3 ruasnya kita tambah dengan FC per G alfa, dan FC per G alfa itu nilainya FC per G alfa itu mutlaknya saja kurang dari delta. Berarti FC per G alfanya juga pasti kurang dari delta. Kalau yang ini tadi 1, ini kurang dari 1, sehingga ini saja kan. Sisa ini nanti ditambahkan ini asalnya dari sana ini. Karena kan FC per G alfa ini kurang dari delta ini. Selanjutnya ini ada mutlaknya. Kalau ada mutlaknya berarti sebenarnya ini adalah minus delta kurang dari FC per G alfa kurang dari delta. Makanya untuk yang di sebelah kanan di sini kan, di sini nanti bakal ada di sini tambah FC per G alfa. Ini FC per G alfa yang di sebelah kanan di sini. Nanti ini yang dari atas sana, pindah ke sini. Ini nilainya lebih dari ini minus delta, makanya muncul yang ini. Berarti saya kira bentuk 8 sudah diperoleh. Selanjutnya kita pilih deltanya sama dengan minimum. Jadi pilih deltanya minimum dari 1 epsilon per mutlak L tambah 1. Dengan memilih yang demikian, nanti kita akan peroleh yang di bawah ini. Saya hapus dulu. Baik, kita mulai dengan yang ini. Ini asalnya dari mana? Bagaimana caranya? Coba dilihat. Di sini dikatakan pilih delta itu minimum antara 1 epsilon per L tambah 1. Berarti apa? Berarti delta itu sebenarnya kurang dari atau sama dengan epsilon. Saya kira itu cukup jelas. Sehingga ini menjadi kurang dari sama dengan L tambah epsilon. Makanya diperoleh bentuk 2 ini. Jadi ros kanannya aman. Sekarang kita tinggal memikirkan ini dari mana ini yang kiri. Untuk memperoleh ini yang kiri, kita perhatikan bentuk ini. Bentuk ini kan aslinya kalau kita jabarkan jadinya L kurang epsilon. Sebentar, saya ini dulu. Sini. Terus di sini saja ya. L kurang epsilon penyebarannya. Kemudian minus L delta tambah epsilon delta
kurang delta. Seperti itu. Kemudian kita bisa menulisnya seperti ini. Kita bisa menulisnya, bentar, ini bisa ditulis L kurang epsilon, kemudian epsilonnya kan positif, epsilonnya positif, kemudian deltanya juga positif. Berarti apa? Berarti ini nilainya pasti lebih dari L kurang epsilon kurang L delta kurang delta. Saya kira cukup jelas seperti itu. Maka kita peroleh bahwa ini pakai tanda lebih dari kan, karena ini kan nilainya sama dengan ini titik-titik, yang itu yang biru. Ini akan lebih besar dari ini, L kurang epsilon kurang L delta kurang delta. Apa akibatnya? Berarti ini kan sama saja dengan menuliskan ini. Saya ganti dulu yang biru ini. Berarti ini sama dengan L kurang epsilon dikurangi delta, kemudian L tambah 1. Nah, kan sama itu. Selanjutnya apa? Kita lihat lagi yang ini. Dari sini kan diperoleh kesimpulan bahwa delta itu pasti kurang dari atau sama dengan epsilon per mutlak L tambah 1. Bisa. Nah, sehingga kita punya yang ini. Ini nanti akan sama dengan L kurang epsilon. Ini kan deltanya kurang dari ini, berarti minus deltanya lebih dari ini kan? Berarti minus deltanya lebih dari ini, berarti pakai tanda lebih besar sama dengan di sini. Lebih besar sama dengan deltanya ganti dengan ini. Epsilon per mutlak L tambah 1. Ini dikali dengan L tambah 1. Apa akibatnya? Sehingga sebentar, ada yang kurang sepertinya. Saya hapus dulu. Ini karena terlalu sempit. Ini sudah tadi ya. Ini kita anggap aman ini karena sudah tadi. Berarti ini nanti nilainya lebih besar kan, ini saja yang diperhatikan sama ini. L kurang epsilon dikurangi dengan, karena minusnya berarti berubah jadi lebih besar sama dengan ini epsilon per mutlak L tambah 1. Kemudian di sini kali L tambah 1. Ini bukan besar sama dengan, di sini minus. Lanjutannya ini kan. Nah, selanjutnya ini mutlak L tambah 1, ini L tambah 1. Kemudian kita ingat L-nya tadi kita bekerjanya di mana? Tadi di awal kita bekerjanya L-nya di mana? Coba kita lihat. L-nya positif kan? Berarti kalau L-nya positif, kita bekerjanya di positif, maka ini sama. Ini sama dengan ini, berarti 1. Apa akibatnya? Berarti ini sama dengan L kurang 2 epsilon, maka didapatlah ini yang kiri. Saya kira cukup jelas sampai di situ. Kemudian berarti ini bentuknya menurut sifat nilai mutlak ini sama saja dengan F alfa per G alfa kurang L itu kurang dari 2 epsilon. Nah, mungkin di sini sudah waktunya diperkenalkan bahwa kalau memang di definisi limit dulu selalu terakhirnya kurang dari epsilon, sebenarnya kalau terakhirnya kita dapatkan kelipatan positif dari epsilon itu tetap terpenuhi. Mengapa demikian? Karena kalau mau akhirnya nanti di sini epsilon, di awal tadi, di bagian yang awal-awal tadi, itu jangan pakai epsilon. Maksud saya di sini misalnya, sepertinya di sini ya. Yang di sini pakai 1/2 epsilon. Itu kan tidak masalah. Cuma ini untuk mempermudah saja penulisan. Ini pakai 1/2 epsilon di sini, sama dengan di sini kan. Begitu juga yang di sini nanti dapatnya 1/2 epsilon semua. Sehingga kalau 1/2 epsilon semua, nanti di sini dapatnya 1/2 epsilon dikali 2 jadinya epsilon. Kalau mau di sini terjadinya epsilon. Tapi untuk kepentingan sekarang itu kita sudah anggap yang seperti itu bisa kita abaikan. Artinya apa? Artinya jadi di sini tadi 1/2 epsilon juga kan, kalau ini juga 1/2 epsilon. Artinya sekarang kita bisa abaikan yang seperti itu, berarti ini kita sudah anggap juga sebagai definisi limit boleh seperti ini. Dan memang boleh sebenarnya. Sehingga karena epsilon besar 0 kita ambil sebarang, maka
kita mendapatkan C-nya tadi, dalam hal ini D ya, karena tadi kan ambil C, kemudian supaya memenuhi deltanya ambil D lagi, berarti ini mendapatkan D elemen A, C, sehingga untuk setiap alfa elemen AD berlaku ini F alpha per G alpha kurang L itu kurang dari 2 epsilon. Maka apa artinya? Berarti limit kanannya F per G di A itu sama dengan L, atau bukti selesai. Selanjutnya untuk kasus L sama dengan 0, sebagaimana yang dikatakan di awal, itu silahkan dicoba sendiri. Begitu juga dengan L kurang dari 0. Sekarang kita akan coba untuk kasus bagian B. Untuk bagian B-nya yang berbeda di sini adalah L-nya kita kerja untuk minus tak hingga. Ini L-nya untuk minus tak hingga atau tak hingga. Dan di sini yang dibukti sepertinya dia kerjakan dulu yang positif tak hingga. Untuk minus tak hingganya nanti sama caranya. Berarti target kita yang ini. Yang kanannya kan yang ini. Berarti yang kita inginkan adalah untuk setiap epsilon besar 0 terdapat delta besar 0, sehingga jika 0 kurang dari X kurang dari A kurang dari delta, maka berlaku sebentar, ini berbeda karena dia berarti ini untuk setiap alfa bilangan real ini sini, karena dia limit tak hingga. Alfa elemen real berlaku ini, maka fx per gx nya itu lebih dari alfa. Sepertinya begitu ya definisinya. Namun di sini nanti ingat bentuk ini, yang ini boleh digantikan oleh ini x nya elemen A, C. Dalam hal ini C sama dengan A tambah delta, jadi ini sama artinya. Jadi kalau nanti di pembuktian ini yang dipakai ya sama saja dengan ini, jadi tidak perlu terlalu dihiraukan yang itunya, yang penting paham seperti itu. Sekarang kita lihat buktinya di bawah. Untuk kasus kedua ini, di sini yang dikerjakan adalah L-nya sama dengan positif tak hingga. Berarti definisinya itu untuk setiap alfa. Alfa tadi di sini dia pakai M ya. Ternyata pakai M. Berarti diambil sebarang M, tapi diambilnya M yang lebih dari 1. Saya kira tidak ada masalah, karena kalau M-nya lebih dari 1, kita ambil M-nya lebih dari 1, berarti untuk MM yang kurang dari 1 bagaimana? Tinggal tulis begini. M yang kurang dari 1 nanti kan jadinya katakanlah alfa tadi Alfa tadi elemen real. Nah, jika alfanya lebih dari 1 berarti alfanya adalah M. Jika alfanya kurang dari 1 maka alfanya kurang dari 1. Untuk nilai-nilai alfa yang kurang dari 1 maka otomatis nanti kan begini ya, fx, anggaplah fx per gx ini nanti lebih dari alfa. Berarti untuk yang lebih dari 1 bagaimana? Alfanya ini kan alfa yang kurang dari 1. Ini kan lebih dari M dulu kan, nanti didapat. Nah, untuk M-nya lebih dari 1. Berarti apa? Alfanya berarti 1 itu lebih dari alfa. Berarti ini lebih dari alfa, kan terbukti juga. Sama, makanya tidak masalah kita batasi. Itu alasannya. Nah, kita lihat buktinya. Untuk buktinya ini sama, karena kita punya tadi ini di yang diketahuinya itu kan begini, limit x menuju A positif dari f aksen x per g aksen x itu sama dengan L-nya di sini sekarang positif tak hingga. Kita punya yang ini, kita mau tunjukkan yang ini, yang kanan, limit x menuju A positif dari fx per gx itu juga sama dengan tak hingga. Nah, karena kita punya yang ini, gunakan definisi limit. Gunakan definisi limit. Mana tadi yang ini? Sehingga kita dapatkan yang ini. Ini C. Ini C-nya berasal dari delta ya, seperti tadi pokoknya. Jadi A, B, atau saya kasih rentang saja. Ini di sini A, di sini B. Ada delta, sehingga X kurang A-nya berarti deltanya dari sini. A tambah deltanya mungkin di sini ya, katakan seperti itu. Inilah yang jadi C nanti. Jadi ini kita bekerja di sini sekarang. Yang ini alfanya di sini semua.
seperti itu. Kemudian yang ini ya, yang di atas, C-nya elemen AB, C-nya diperoleh, nanti alfanya kerja situ. Kemudian sehingga berlaku F aksen U per G aksen U lebih dari M. Jadi ini F aksen U, G aksen U mungkin biasanya dipakai X, tapi U kan tidak masalah juga. Ini artinya U-nya dia pakai U karena dia sini tulis. Kalau kalian pakai X di sini, nah jadi pakai U karena U elemen AC, berarti ini U tadi ya. U nanti yang X alfanya nanti. U elemen AC. Jadi kalau pakai X di sini berarti di sini juga X, tidak ada masalah. Ini definisi limit yang menuju tak hingga. Sehingga gunakan tadi yang 3 ataupun yang 2 seperti sebelumnya. Ternyata kan untuk FU yang begini itu berlaku untuk beta kurang alfa yang ada antara A dengan C, itu selalu ada U dan selalu ada U yang seperti ini modelnya. Maka kalau seperti itu di antara ini semua, ini kan untuk semua berlaku seperti ini. Berarti ada nanti di situ yang hasilnya ini. Artinya semua U kan berlaku seperti ini modelnya. Berarti beta alfanya kalaupun dipindah-pindahkan antara A dengan C tetap aman. Saya kira seperti itu. Maka didapatkan yang ini menurut bentuk 2 dan 3. 2 dan 3 yang ini tadi. Yang ini kan selalu sama dengan ini. Ini yang 3-nya nanti pas disubstitusi ya di bawahnya. F punya diganti ini. Sekarang kita kembali ke kasus B. Jadi tadi ini yang kita punya ini digantikan dengan ini penggantinya, sehingga kita lihat GX-nya kan konvergen ke tak hingga ketika X-nya dilihat dari kanan. Sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa C-nya nanti itu ada C atau C yang tadi ini, kita bisa asumsikan C yang tadi ini sebenarnya berakibat GC-nya positif seperti tadi. Saya kira tidak ada masalah. Mengapa? Karena kan A, C, B. Kalau menuju A itu tak hingga, berarti kita bisa pandang bahwa ada potongan di sini sehingga selalu nilainya ini positif, lebih dari 0. Itu tidak ada masalah seperti itu. Kemudian kita juga ingat bahwa ini sebentar. Ini FC per mutlak FC per G alfa itu nilainya bisa kita ambil kurang dari setengah. Itu dari mana ya? Saya kira alasannya sama dengan yang ada di sini tadi. Ini FC GC kurang dari delta. Sama. Berarti di sini kurang dari setengah juga bisa dilakukan ini. FC GC-nya kurang dari setengah. Karena kan G alfanya menuju tak hingga ketika alfa menuju A positif. Makanya pasti bisa kita temukan alfa yang seperti ini. Kayak seperti ini. Kemudian ini juga berlaku juga ini 0 GC antara 0 dengan 1/2 sama tadi. Sebenarnya tadi pakai delta juga di sini, tapi kita sederhanakan yang D-nya tadi langsung ini, C-nya tadi diambil yang jadi D tadi. Itu tidak masalah kan, bisa. Ini tadi kan kita munculkan D lagi. Yang di bawah sudah tidak dimunculkan, tapi caranya sama sebenarnya. Di sini ada dulu D yang memunculkan ini atau yang memunculkan. Ini mungkin tidak diperlukan ya, karena kita tidak memunculkan delta. Sepertinya ini tidak perlu memang, karena dia tidak memunculkan delta. Langsung saja ambil yang 1/2-nya jadinya. Jadi satu kali di C-nya. Mungkin kita ambil epsilonnya atau M-nya ambil 2 bisa, mungkin M-nya 2 atau 2 per FC kan. FC-nya kan kita asumsikan positif di sini. Atau ya kita kerjakan 2 kali. Kalau FC-nya 0 bagaimana? Aman, kurang dari 1/2. Kalau FC-nya lebih dari 0, tidak 0 berarti FC lebih dari 0, sehingga kita bisa buat ini. G alfa kan nanti lebih dari M. M-nya ambil 2 per FC, sehingga apa? Sehingga FC per G alfa 2 kali FC ya, 2 kali FC. Sehingga FC kali G alfa, FC per G alfa itu kurang dari 1/2. Dari sini asalnya ini. Bisa seperti itu kan. Iya. Dan anggaplah yang 1/2 tadi itu sudah diperoleh dari atas.
saya kira tidak masalah. Mengapa? Karena kan di sini M-nya lebih dari 1, berarti M1 itu kan lebih dari setengah, makanya tidak ada masalah juga. Untuk kita kenakan di sini kan, yang di sini ya tidak masalah. Atau tidak salah. Dia kenakan line sepertinya di sini. Kemudian anggaplah kita ini. Sebenarnya nanti kalau sudah terbiasa itu yang seperti itu tidak masalah diabaikan juga, karena kita sudah yakin bahwa ada kan. Makanya mungkin di sini bukunya sudah mulai diabaikan yang seperti itu. Selanjutnya juga seperti itu, yang ini sama. G alfa GC nya kurang dari 1/2, asalnya sama dengan yang di atas tadi. Alfanya elemen AC. Kemudian sama tadi, diambil lagi betanya sama dengan C. Beta sama dengan C, kemudian dikalikan dengan ini. 1 kurang GC per G alfa lebih dari setengah. Ini kan saya kira cukup jelas ini. Mengapa bisa 1 kurang GC per G alfa lebih dari setengah. Manfaatkan saja yang ini. Itu akan ketemu seperti itu. Kemudian kalikan ini ke sini. Setelah mengganti betanya dengan C. Nanti diperoleh hasil di bawah ini. Nah. Modelnya tadi kan sama yang di bukti sebelumnya. Sama dengan ini kan. Ini G alfa GC. Ini sama. Ini kan berasal dari G alfa kurang GC. Ini ganti C kan per G alfa. Sehingga ini dengan ini kan minus 1. Makanya di sini menjadi F alfa. Bertukar ininya. L alfa kurang FC per G alfa. Itu. Ini dari situ perkaliannya. Kemudian ini lebih dari M dikali 1 kurang ini. Yang tadi ini kan sama ini. M kali ini. Selanjutnya 1 kurang GC per G alfa ini kan lebih dari setengah ini. Berarti lebih dari setengah M ini. Akibatnya apa? Kita sudah bisa menemukan bahwa ini dari sini. Ini kan F alfa per G alfa kurang FC per G alfa. Berarti kalau kita ingin menghapus ini, artinya sendiri F alfa per G alfa, ini di seros kanannya ini tambahkan dengan FC per G alfa. Seperti itu. Sedangkan FC per G alfanya itu bagaimana? FC per G alfanya kan lebih dari minus setengah. Ya, ini dari sini kan diperoleh minus setengah kurang dari FC per G alfa kurang dari setengah. Berarti apa? FC per G alfa itu lebih dari minus setengah. Berarti ini bisa ditulis lebih dari 1/2 M tambah minus setengah atau kurang setengah. Jadinya ini 1/2 M kurang 1/2 di sini. Jadi 1/2 M kurang 1. Lebih dari ini. Karena M-nya diambil sebarang, maka saya kira ini jelas sudah terbukti. Ini kan M kurang 1, M-nya tadi lebih dari 1 ya. M-nya lebih dari 1, berarti kan ini lebih dari 0. Atau tidak masalah juga sih sebenarnya. Ini tinggal diakali tadi di awal sama tadi sebenarnya. Yang lebih dari 1 kan bisa berapa saja. Ini masih konstan, makanya tidak masalah. Jadi sekarang itu kalau kita punya limit kurang dari epsilon, tapi nanti hasilnya 2 epsilon, kurang dari 2 epsilon, kurang dari 3 epsilon, bahkan kurang dari 1 juta epsilon, itu masih dianggap terbukti. Begitu juga lebih dari M di definisi tak hingga itu bisa jadi lebih dari 2M, lebih dari 2M kurang 1, lebih dari 3M tambah 1, itu masih terpenuhi semua. Karena itu hakikatnya sama. Berarti kita sudah membuktikan yang ini. Begitu juga untuk yang tak hingga, minus tak hingga itu sama, seperti itu.